Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini istimewa ya, kita nggak lihat Pak Gembala nyampaikan firman. Hari ini Pak Gembala worship ya buat kita semuanya. Kita dipakai Tuhan luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita berbicara ya sepanjang bulan ini kita berbicara tentang komunikasi ya, tentang komunikasi yang sehat, komunikasi yang yang positif, komunikasi yang banyak hal. Sebetulnya komunikasi ini kan bisa dalam banyak hal. Kalau di jalan kita komunikasinya dengan teman seperjalanan yang ada di kendaraan lain kan lewat sen gitu ya. Saya baru ditegur. Kadang kan kalau kita baru belok kanan kan sen kita lupa kan, nggak kita matikan. Teman saya dong, sen. Saya bilang sabar, saya bingung. Kadang kita habis belok kanan, terus tiba-tiba baru jalan, terus mau belok kiri. Kadang-kadang gitu ya, belum kita ubah. Kita pikir itu hal yang wajar. Padahal itu bisa berdampak fatal gitu ya. Hanya masalah sen. Seringkali dibilang ibu-ibu nih gitu kan. Ibu-ibu ini penguasa jalan, sen kanan belok kiri gitu ya. Padahal sebetulnya enggak gitu Bapak Ibu, cuman teledor. Tapi itu enggak bisa dimaafkan. Kalau udah nih kita mau ke kanan, sen kita kiri. Akhirnya orang yang di kiri kan enggak siap gitu ya. Artinya ada komunikasi yang salah ini di sini gitu ya. Sebagai guru kita harus punya komunikasi yang baik sama orang tua murid. Kadang nggak semua orang tua murid itu bisa berkomunikasi juga dengan baik dengan kita. Kadang kan mereka punya keterbatasan ya secara fisik kadang-kadang. Itu terjadi dengan saya waktu penerimaan rapot. Terus satu keluarga ini memang sudah pindah, nggak lagi di sekolah kami. Tapi ibu ini suka bercerita, Bapak Ibu, suka bercerita tentang anaknya. Hanya mohon maaf, memang dia punya keterbatasan dengan berbicara, sehingga kalau berbicara itu nggak jelas, gitu ya. Sementara saya yang tipikal orang kalau ada orang lucu nggak bisa nahan ketawa. Pas rapotan saya udah bilang dari rumah, Tuhan pokoknya nggak boleh tiba-tiba ketawa, gitu kan? Saya kadang-kadang gitu, lucu ya udah ketawa aja gitu. Pokoknya saya udah di hati saya karena saya udah mengenal ibu ini dan beliau suka cerita. Apalagi kalau menceritakan tentang anaknya. Lalu saya tanya waktu terima rapot, gimana Bu? Gitu kan. Lalu dia bilang gini, Bapak Ibu tolong jangan diketawakan ya. Karena pada waktu itu saya juga berusaha tidak tertawa. Bu gimana? Saya bilang gitu. Katanya kan. Tutah Bu, tutah. Saya udah tekad pokoknya saya nggak boleh ketawa. Terus Bu, tahu tutah katanya gitu. Saya bilang pokoknya jangan ketawa di hati saya. Susahnya gimana Bu? Tuntut ajar kan? Tunggu ada sana gitu. Nah ini nih yang saya nggak mengerti nih maksudnya. Karena semakin kita tanggapin, ibu ini semakin semangat. Kalau semakin semangat, semakin cepat ngomongnya sehingga saya nggak bisa mencerna. Sering nggak Bapak Ibu begitu juga? Nih kita nih normal-normal aja. Kadang-kadang dengan pasangan aja kita bisa miss loh. Gitu ya. Kalau tadi si ibu ini memang punya keterbatasan, mau nggak mau kita harus maklum. Tapi kalau dengan pasangan nih, kadang-kadang capek ya. Banyak hal lah gitu ya. Komunikasi ini menjadi buruk ketika kita lelah atau capek karena pekerjaan. Gitu ya. Biasanya disiapin kopi, nggak disiapin kopi, marah gitu ya. Kamu ini kerjaannya apa aja, gitu aja. Banyak hal yang akhirnya tidak perlu kita keluarkan, kita keluarkan. Saya nggak tahu Pak Gembala sama Ibu diskusi apa. Pokoknya Bu Gembala geleng-geleng. Atau ada apalagi komunikasi kita yang kadang-kadang karena keadaan membuat kita ini salah. Gitu ya Bapak Ibu. Masalah, pergumulan. Kalau udah akhir bulan, nah anak-anak hati-hati kadang-kadang kan gitu ya. Ketika mulai banyak masalah, ketika banyak tunggakan yang harus diselesaikan, ketika banyak tuntutan yang juga harus diselesaikan, kadang anak ngomong apa yang biasanya baik-baik aja itu bisa jadi masalah. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, hari ini kita mau belajar dari satu pribadi yang menurut saya ini cukup sempurna. Kita nggak akan bisa sih sesempurna pribadi ini. Tetapi kita mau menjadi lebih
sempurna dari hari ke hari. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru dari Matius. Matius pasalnya yang ke-26, ayat yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Matius 26 ayat yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-46 di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu, dan ia mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini cukup memberikan kita gambaran ya. Pada waktu itu, posisi Tuhan Yesus membawa ketiga muridnya ke Getsemani dalam kondisi dia sedang gentar, takut, sedih, semuanya berkecamuk. Tetapi yang perlu kita ingat Bapak Ibu, bukan karena paku itu yang membuat Tuhan gentar, bukan. Bukan karena cambuk itu yang membuat Tuhan gentar untuk menghadapi sekian waktu ke depan, bukan. Yang Tuhan takutkan, yang Yesus takutkan pada saat itu adalah ketika Bapa meninggalkan dia. Ingat ya, waktu disalib, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Hanya sebentar aja Allah memalingkan, itu membuat Tuhan gentar, membuat dia takut, membuat dia sedih. Karena dia tahu yang dihadapi di depan itu bukan hal yang biasa. Tugas dan tanggung jawab yang harus dia selesaikan demi cintanya kepada kita, semua itu adalah sesuatu yang besar. Dia sanggup melalui semuanya, tapi jangan Bapa meninggalkan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketergantungan yang kuat di sini bukan permasalahan yang menjadi titik tumpu yang dialami oleh Yesus dalam doanya. Tetapi dia tidak bisa jauh dari Bapaknya. "Jangan engkau lalu daripadaku." Gitu ya. Cawan ini kalau memang cawan ini harus aku minum, ya udah, aku akan meminumnya. Tetapi jangan Bapak lalu daripadaku. Kasarnya seperti itu. Artinya Bapak Ibu, fokusnya di sini bukan permasalahan itu yang membuat Yesus gentar, yang membuat Yesus sedih sampai peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Saking gentarnya, saking takutnya, saking sedihnya. Tetapi bukan ketakutan karena harus menghadapi hal-hal yang di depan, tetapi karena dia tidak mau Bapa meninggalkan dia. Seringkali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau masalah datang, fokus kita tidak lagi kepada pemberi
pemberi kelepasan itu. Tetapi fokus kita adalah kepada masalah itu. Contoh, Bapak Ibu, kalau tangan kita yang gatal kan gampang ya kita garuknya. Kalau kepala kita gatal juga gampang, tapi kalau yang di belakang, ya kan? Kalau yang di belakang sini kadang nggak kesampean kan? Gitu ya Bapak Ibu? Kan nggak sampai. Kadang-kadang kita minta tolong nih sama pasangan. Tolong dong, aduh gatal banget gitu kan. Terus sudah digarukin, kiri dikit kan gitu kan. Langsung, bawa dikit gitu ya. Kayaknya nggak pas gitu loh, nggak tepat gitu loh. Kananan gitu. Udah kanan, dikit lagi. Ujung-ujungnya apa? 11. Sini loh. Kan gitu, kadang-kadang kan kita gitu ya. Nggak pas, nggak tepat sasarannya. Gatalnya di situ, tapi kita nggak bisa bilang, iya ke kanan, bawa. Ya ampun, kadang-kadang kan kita marah gitu ya. Gara-gara gatel aja bisa marah loh. Akhirnya kita apa? Pakai tembok lah. Bu Jun punya alatnya tuh, yang kayak tangan tuh. Krok gitu. Ya kan? Pakai tembok lah gitu. Karena memang kayaknya nggak pas, nggak tepat gitu ya. Nggak yang saya maksud di sini nih gitu ya. Jadi Bapak Ibu, tidak tepat sasaran. Itu pun bisa membuat kita marah gitu ya. Bisa membuat kita kesal, bisa membuat komunikasi ini juga langsung buyar gitu ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita lihat ketika masalah di depan Tuhan begitu besar, tantangan yang harus dihadapi oleh Tuhan begitu dahsyat, dan semua penyiksaan itu udah ada di depan matanya, dia fokusnya tetap satu arah kepada Bapaknya. Jadi bukan masalah itu yang menjadi titik gitu. Tetapi dia tahu dia harus tetap terhubung, harus tetap fokus kepada yang bisa memberikan pertolongan. Bukan masalah lagi yang menjadi titik fokusnya, bukan masalahnya Bapak. Ketika masalah menghampiri saya beberapa waktu yang lalu, saya sempat katakan sama Tuhan begini. Saking menurut saya ini terlalu berat. Lalu saya bilang sama Tuhan, kayak lagu tadi ya, di titik terendah kita, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tersanjung. Saking ininya saya bilang sama Tuhan, saya tersanjung. Siapakah saya sampai Tuhan mempercayakan masalah ini? Belum tentu orang lain dikasih masalah ini. Siapakah saya Tuhan? Saya tersanjung kalau Tuhan mempercayakan semua masalah ini bertubi-tubi terjadi dalam hidup saya. Karena saya tahu Bapak Ibu, fokusnya di sini Tuhan mau mengajarkan kepada saya tidak melihat masalahnya, tidak melihat besarnya masalahnya, tapi lihatlah besarnya pertolongan itu datangnya daripada Tuhan. Komunikasi kita harus tetap terarah kepada yang bisa menyelesaikan masalah. Kalau tadi Tuhan melihat murid-muridnya, dia kecewa pasti. Disuruh berjaga-jaga malah tidur. Apa dibilang? Roh itu penurut tetapi daging lemah. Disuruh berdoa malah tidur. Begitu juga dengan orang-orang di sekeliling kita Bapak Ibu. Ketika kita punya masalah, ada orang yang datang kepada kita bukan karena dia ingin menjadi pendengar yang baik. Tetapi dia hanya kepo dalam hidup kita. Ada apa sih? Kenapa sih? Hanya ingin tahu. Tetapi mereka tidak menjadi partner doa dalam kehidupan kita. Orang-orang seperti ini perlu kita tinggalkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tidak bertumbuh bersama dengan mereka. Bersekutulah dengan orang-orang yang kegemarannya adalah diam di rumah Tuhan dan berlutut dalam doa. Dalam pergumulan yang Tuhan hadapi 3 kali, Tuhan datang lagi. Masih tertidur, ingatkan lagi. Padahal itu masalahnya Tuhan udah begitu besar. Dia merasa kenapa tidak dapat dukungan dari murid-muridnya yang waktu dia mengubah air menjadi anggur dia ada di sana. Waktu Tuhan bisa memberi makan 5.000 orang, mereka ada di sana. Tetapi ketika tantangan itu ada di depan dan meminta mereka berjaga-jaga, kenapa tertidur? Kenapa tidak mau berjaga-jaga bersama-sama dengan aku?
istilahnya Bapak Ibu, orang-orang di sekeliling kita bisa sangat mengecewakan. Tetapi kalau kita dalam hubungan pribadi kita terus terhubung dengan Tuhan, percayalah kita akan mengerti bahwa orang-orang di sekitar kita itu adalah saudara, rekan, teman, seperjalanan. Tetapi mereka bukan penolong kita yang sesungguhnya. Karena itu Bapak Ibu bersyukurlah kalau kita punya komunitas di mana banyak orang-orang ketika kita punya pergumulan, mereka adalah garda terdepan yang punya kaki mereka untuk bertelut untuk kita. Dekat dengan mereka Bapak Ibu. Ya, tapi kalau kita komunitasnya adalah hanya orang-orang yang toksik, yang hanya ngomongin orang lain dan orang lain sehingga kita tidak bertumbuh. Saya bilang tinggalkan. Di hidup saya belajar Bapak Ibu memilah mana yang sampah, mana yang boleh masuk dalam hidup saya. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau kata-kata orang-orang itu melemahkan hidup saya tahu itu tidak perlu dimasukkan dalam hidup saya. Singkirin. Sehingga kita nggak sakit hati. Ketika pasangan kita pun pada akhirnya mereka juga hanya akan menjadi apa? Teman seperjalanan kita dalam menyelesaikan pertandingan ini Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi kita nggak bisa bergantung sama mereka. Kita hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Sehingga ketika sekeliling kita mengecewakan, kita tahu fokus kita hanya kepada Tuhan. Komunikasi kita harus tetap terarah, kita terhubungnya sama Tuhan. Selama kita terhubung sama Tuhan, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, apapun boleh terjadi. Bilang sama Tuhan, saya tersanjung kalau Tuhan percayakan masalah besar ini. Karena Tuhan tahu kita akan setia di situ. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu. Dan siapa orang-orang di sekeliling Bapak Ibu, saringlah mana mereka yang bisa menjadi teman doa. Ya. Mana teman yang kadang-kadang hanya mencari tahu kehidupan kita. Hanya untuk menceritakan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Atau kita adalah salah satu di antaranya. Jangan Bapak Ibu. Ketika kita melihat saudara-saudara kita dalam pergumulan demi pergumulan. Jangan katakan, mungkin kamu perlu, mungkin kamu kurang berdoa. Itu tidak membangun Bapak Ibu. Coba kalau kita lihat teman kita punya pergumulan. Boleh saya doakan. Jauh berbeda dampaknya daripada kita bilang, kayaknya kau kurang berdoa deh. Kita menjadi hakim atas mereka Bapak Ibu. Tetapi kalau kita punya tangan, rangkul. Kita boleh doain sama-sama ya, kita doa ya. Kalau kita misalnya punya pergumulan, kita dapat WA. Kami sekeluarga mendukung ibu, supaya ibu tetap kuat menjalani hari ini. Itu bisa menjadi motivasi yang cukup besar Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dari bagian firman Tuhan ini kita melihat bagaimana Yesus pada waktu dia harus menjalankan semua tugasnya sebagai juru selamat, yang dilakukan dia hanya terhubung dengan Bapaknya. Murid-muridnya yang mengecewakan itu tidak mempengaruhi hatinya. Kata-katanya tetap positif, kata-katanya tetap membangun, tetap mengingatkan, berdoalah, berjagalah. Artinya, kalaupun Bapak Ibu dan saya dalam pergumulan, yang perlu kita lakukan di sini adalah jangan sampai masalah pergumulan itu mempengaruhi emosi kita. Sehingga kata-kata kita tidak lagi penuh dengan berkat terhadap anak-anak kita, terhadap orang-orang di sekeliling kita. Sehingga kita tidak berdampak baik. Kita melihat bagaimana Tuhan tetap mengingatkan untuk mereka berjaga-jaga. Tetapi tidak ada paksaan di situ. Tuhan hanya mengingatkan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan keleluasaan bagi kita untuk mengambil keputusan apapun dalam masalah ini. Apakah engkau mau bertekun dalam doa? Apakah engkau mau terhubung dengan aku? Ataukah kamu mau mengandalkan orang lain? Tuhan memberikan hak kepada kita untuk memilih jalan. Tapi kita mau belajar dari bagian firman Tuhan ini. Terhubunglah dengan yang bisa menyelesaikan masalah itu dalam kehidupan kita. Kalau kita menganggap permasalahan hidup kita terlalu besar, Bapak Ibu, saya mau katakan, permasalahan hidup yang paling besar dalam kehidupan kita sudah diselesaikan Tuhan
di atas kayu salib. Jadi, kalau masalah yang kita hadapi sekarang membuat kita mundur, membuat kita gentar, lihatlah, yang besar aja diselesaikan untuk kita. Jadi, pasti masalah kita yang saat ini kita hadapi, Tuhan juga akan menyelesaikan. Komunikasikan dengan Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan tidak ada batasan. Kalau kita ke dokter kan ada batasannya ya. Jam bukanya jam sekian, selesainya jam sekian. Kalau dengan Tuhan, udah datang kapan aja. Mau cerita apa aja, mau bergumul apa aja. Tuhan open sama kita, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selama kita punya komunikasi yang baik, yang terarah, yang terhubung dengan Tuhan, maka yakin dan percayalah komunikasi kita di rumah semuanya akan baik-baik saja. Karena kita sudah terhubung dengan yang kita tuju, yang tepat. Sehingga masalah itu tidak membuat emosi kita berdampak tidak baik terhadap anak-anak, terhadap pasangan kita, terhadap teman-teman, terhadap rekan sekerja, bahkan orang-orang di sekeliling kita. Dan pada akhirnya masalah tidak membuat kita gentar. Masalah membuat kita semakin dekat, semakin erat dengan Tuhan, semakin intim. Terhubunglah Bapak Ibu dengan yang bisa memberikan masalah dalam kehidupan kita. Itu komunikasi yang manis dengan Tuhan. Kalau dengan handphone aja kita bisa ya, nggak bisa. Kalau beberapa waktu yang lalu kami ke kota, saya karena nggak pernah ya naik busway, nggak tahu kalau di busway itu nggak boleh ngomong kenceng-kenceng. Sementara kami beberapa ibu guru yang kalau udah ketemu udah rame gitu ya, yang dibelanjain sedikit, yang perginya banyak. Yang diomongin banyak. Sampai akhirnya kita ditegur sama kernet ya. Bu, maaf, apa sih hari itu? Bu, maaf, sudah banyak penumpang yang lain. Kita masih bingung kalau ada penumpang yang lain kenapa? Gitu kan. Ternyata nggak ada gambar. Yang saya lihat gambarnya nggak boleh bawa makanan dicoret, nggak bawa anjing, coret. Tapi orang ngomong nggak ada gitu. Jadi kita masih ngomong sampai akhirnya tegur. Akhirnya kita tahu, oh ternyata kalau di busway nggak boleh kenceng-kenceng gitu kan. Akhirnya kan kita udah pernah gitu kan. Karena kita terbatas Bapak Ibu gitu ya. Ternyata ada aturan gitu loh. Kalau sama Tuhan kita datang mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, udah silahkan kata Tuhan. Tuhan membuka tangannya, membuka telinganya, memberikan waktunya untuk kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau anak-anak datang kepada kita, bisa nggak nih? Kadang-kadang kalau capek, males ya dengerin ya, gitu ya. Kalau Sabtu atau Minggu daerah datang, itu dia punya banyak cerita. Kadang kan saya udah capek ya, gitu kan cerita. Tahu nggak Bun, hari itu abang gini-gini. Ya, nggak sepenuh hati loh. Padahal dia mungkin udah memendam itu kan, dia nggak di rumah kan. Jadi kalau dia datang itu kayaknya dia pengen banyak cerita. Tahu nggak Bun, abang waktu itu begini, begitu. Sementara saya kan udah capek. Oh, ya. Terus, oh masa? Oh gitu ya? Ya sabar-sabarlah, udah. Bapak Ibu nggak ada komunikasi yang baik menurut saya sebagai seorang ibu. Harusnya saya bilang, terus waktu itu abang harus seantusias dia. Jangan kalau kita capek, kita pun menjadi membatasi nih orang mau cerita. Kita nggak jadi pendengar yang baik, padahal kalau kita punya masalah, kita mau Tuhan itu dengerin aku dong, gitu. Lalu kalau anak kita punya masalah, gitu. Itu nggak fair Bapak Ibu. Kita juga harus mengaplikasikan, kalau kita mau didengar sama Tuhan, kita juga harus mendengar. Anak-anak kita mau bercerita apapun. Kan waktu kecil kita ngajarin mereka ngomong. Sekali mereka udah pinter ngomong, kita bilang, ngomong aja terus ya, gitu. Nggak ada berhenti-berhentinya. Padahal waktu kecil, papa, mama, gitu. Sekali udah lancar, kita bilang, terus saya ngomong aja terus. Gitu. Itu pernah saya alami waktu saya nggak tahu pernah saya cerita nggak sih, kalau di Pontianak itu, dari Anjungan ke Pontianak itu 2 jam Bapak Ibu. Jadi jalannya memang gitu ya, nggak rata lah kayak di sini karena banyak sawit. Jadi kalau di jembatan
Daryl bilang karena banyak jembatan, Bunda, katanya masih terbata hari itu dia ngomong tuh belum lancar. Siapa yang bikin jembatan? Saya bilang, orang. Kenapa orang? Ya karena anjing nggak bisa, saya bilang gitu kan. Bunda, ini yang buat apa gitu kan? Orang, saya bilang. Kenapa? Ya karena anjing nggak bisa. Terus dia bilang sama saya, Bunda bisa bikin jembatan nggak? Enggak. Ya Bunda sama kayak anjing dong. Karena komunikasi saya yang salah Bapak Ibu. Jadi kalau kita berpikir bahwa anak kita tidak merekam semua omongan kita, kita salah. Ada saatnya itu kembali ke kita. Jadilah pendengar yang baik. Jangan kau ketawa sih. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita anggap itu kayaknya ya udah asal-asal. Jangan salah Bapak Ibu. Kalau kita memperkatakan yang baik, itu akan diingat. Ya, kalau kita memperkatakan yang tidak baik, ya itu akan kembali ke kita. Gitu. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, komunikasikanlah dengan baik. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, belajar dari Tuhan, dia tetap terhubung kepada yang memberikan kekuatan, yang memberikan kelepasan, yang bisa memberikan kekuatan, itu bukan kepada besarnya masalah. Sehingga apa? Bapak Ibu dan saya semuanya akan tetap terkontrol sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang keluar dari mulut kita sesuai firman Tuhan. Apa yang kita pikirkan sesuai firman Tuhan. Tidak ada kata kelelahan, kecapean dan lain sebagainya yang membuat kita tidak bisa memperhatikan orang lain. Ya, orang bisa mengecewakan kita Bapak Ibu, tapi percayalah Tuhan tidak pernah mengecewakan kita bersama. Tetap bersekutulah dengan Tuhan dan tetap bertumbuhlah di dalam Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kelegaan kepada kita semua. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan.